Alhamdulillah, alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Terima kasih Ustadz Firanda Andirja Hafizakallah Ta'ala. Selamat datang di kajian kami, di kajian Maha Indonesia hari ini, pagi ini, yang insya Allah akan diisi dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Kami di sini komunitas Maha ini Ustadz sudah berdiri 1 tahun kurang lebih, diketuai dari Bu Dona, dan di sini rata-rata semua kita ini pengusaha dan pegiat sosial yang ada di komunitas Maha. Jadi di sini ada Bu Dona, ada Pak Laja, ada Pak Eri Hidayat, Pak Arif Bowo, Pak Yuda Permana, dan semua teman-teman di sini ingin mendapatkan ilmu yang insya Allah yang kita akan belajar sebulan itu 2 kali Ustadz, di minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kita mulai, ini kali kedua kajian Maha dengan Ustadz Firanda, dan insya Allah Ustadz Firanda bisa terus mengisi kajian di Maha Indonesia. Silakan Ustadz Firanda, pada waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah anggota Majelis Taklim Maha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas topik yang penting bagi kita semua, bagi saya pribadi dan juga bagi kawan-kawan sekalian, tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Ini perkara yang ingin saya tekankan dalam pengajian kita kali ini. Sebagaimana tatkala kita sholat kita merasa beribadah, sebagaimana kalau kita baca Al-Quran kita merasa beribadah, kalau kita umrah, kita bangun malam kita merasa beribadah, tatkala kita di majelis ilmu kita belajar, mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, berusaha memahami, itu adalah juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara umum 2 topik. Yang pertama adalah tentang keutamaan menuntut ilmu, yang kedua tentang adab-adab dalam belajar ya. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tolong diperhatikan. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Dan ini sangat banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Tentu kita tidak bisa menyebutkan seluruhnya, tapi kita akan menyebutkan sebagian dari keutamaan menuntut ilmu ya. Yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban ya. Adalah kewajiban. Kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ketika Rasulullah SAW menamakan menuntut ilmu adalah wajib, faridah, ya, berarti menuntut ilmu adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Timbul pertanyaan, Ustadz, ilmu apa yang wajib yang harus kita pelajari? Ilmu apa yang wajib? Secara umum adalah ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu dasar tentang tauhid dan ibadah, tentang akidah, ya, akidah dan ibadah. Kenapa demikian? Karena kita hidup di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan kita, bukan cuma kita, bahkan jin
Allah berikan sarana, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki, Allah berikan segalanya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kita harus mempelajari akidah, mengenal tentang Tuhan yang kita sembah. Kemudian cara beribadah kita kepada Tuhan tersebut. Dan itu adalah bukti hubungan antara makhluk dengan Khalik. Apa sih bukti saya ini hamba, saya ini makhluk? Buktinya saya beribadah kepada pencipta saya. Itu bukti paling utama. Saya beribadah kepada pencipta saya membuktikan saya ini adalah makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya. Oleh karenanya paling tidak kita belajar tentang dasar-dasar akidah dan juga dasar-dasar ibadah. Tentunya tidak detail, yang wajib adalah yang dasar-dasar agar kita bisa mengenal Allah dan kita bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan apa yang akan kita jalankan. Contoh seperti seorang akan berdagang, dia harus tahu tentang ilmu perdagangan agar dia tidak terjerumus dalam riba misalnya, agar dia tidak terjerumus dalam perdagangan yang dilarang. Seorang ingin umrah, dia harus belajar tentang fikih umrah. Paling tidak global fikih umrah sehingga dia bisa umrah dengan benar, tidak hanya ikut-ikutan, maka wajib bagi dia belajar fikih umrah. Seorang ingin haji, kalau dia tidak haji, dia tidak wajib belajar ilmu haji. Tapi ketika dia akan hajian, maka mau tidak mau dia harus belajar tentang fikih haji. Bagaimana haji yang benar ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dia harus belajar, hukumnya wajib bagi dia. Seorang akan menikah, ya misalnya dia akan menikah, maka dia harus belajar tentang fikih nikah ya, agar dia bisa menjalani perjalanan kehidupan bahtera rumah tangganya dengan benar. Ini contoh, maksud saya banyak orang masuk dalam mahligai pernikahan tanpa persiapan tentang fikih nikah. Padahal dia akan menjalani kehidupan rumah tangga, bisa jadi puluhan tahun, bisa jadi sampai dia meninggal dunia dengan suaminya tersebut, dengan istrinya tersebut, maka dia harus belajar ya. Kalau dia seharusnya idealnya dia belajar sebelum menikah, tapi kalau ternyata dia sudah terlanjur menikah, maka dia belajar. Contoh juga lelaki suami yang ingin misalnya marah sama istrinya dan ingin menjatuhkan cerai, dia harus belajar tentang fikih cerai. Wajib bagi dia belajar tentang fikih cerai agar dia tidak menjatuhkan cerai dengan cara yang salah. Dan kenyataan yang ada sekarang, banyak orang-orang ketika menjatuhkan cerai kepada istrinya dengan cara yang keliru, tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka secara umum ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu dasar tentang akidah dan ibadah dan ilmu-ilmu tentang perkara yang akan kita lakukan. Kita mau apa nih? Nah, kalau kita mau ini ya harus ada ilmunya. Ya. Kalau tidak ada ilmunya nanti kita melakukan suatu perbuatan dengan keliru. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, saya tekankan di sini Nabi menamakan menuntut ilmu adalah wajib. Dan kalau wajib berarti dia adalah ibadah dan ibadah tersebut pahalanya besar ya, pahalanya besar. Maka saya ingatkan tadi sebagaimana kalau kita sholat kita merasa beribadah, kita duduk di majelis ilmu juga kita sedang merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya nuntut ilmu jalan termudah masuk surga. Jalan termudah masuk surga dalam satu hadis kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk cari ilmu, Allah mudahkan. Ya. Contoh kalau kita berjalan, jadi ibadah banyak dilakukan dengan berjalan ya. Kita ke masjid kita berjalan kaki, kita umrah kita berjalan, kita mau silaturahmi kita berjalan atau naik kendaraan. Kita ingin banyak ibadah dilakukan dengan berjalan. Tetapi kenapa Nabi SAW mengkhususkan barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu? Padahal banyak ibadah yang dilakukan dengan berjalan juga. Kata para ulama, karena jalan yang paling mudah mengantarkan ke surga adalah menuntut ilmu. Kok bisa demikian Ustaz? Karena dengan menuntut ilmu, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terperangkap dalam kegelapan kejahilan. Ya. Makanya dengan menuntut ilmu bertambah wawasan kita tentang agama dan semakin membuat kita rindu kepada akhirat, menyadarkan kita bahwasanya kehidupan kita hanya sementara, semuanya dengan menuntut ilmu. Maka
ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah, bahkan jalan paling mudah menuntut ilmu menuju surga. Kemudian di antara keutamaan ilmu, ya, Allah menamakan ilmu dengan jihad. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan, jangan engkau wahai Muhammad mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah engkau melawan mereka bihi bil Quran dengan jihad yang besar. Di sini ayat ini turun ketika Nabi masih di Mekah. Kita tahu ketika di Mekah Rasulullah SAW diintimidasi dengan orang musyrikin Arab, Abu Jahal dan teman-temannya. Bilal kemudian disiksa, bahkan sebagian sahabat dibunuh. Tetapi Rasulullah SAW tidak bisa melawan. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin dalam kondisi lemah. Tetapi Allah tetap menyuruh Nabi berjihad melawan mereka, tapi bukan jihad dengan pedang, tapi jihad dengan ilmu, jihad dengan ilmu, ya. Maka Allah berfirman, "Wajahiduhum bihi", maka berjihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an, itu dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Makanya dalam syariat jihad itu ada dua, ya. Ada namanya jihad dengan pedang, ini kalau terjadi peperangan tentunya, ya. Kemudian ada jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Kenyataannya kondisi yang pertama, jihad dengan pedang, ini tidak selalu terjadi. Ini tidak selalu terjadi. Apalagi di zaman sekarang ini, kebanyakan kita mengadakan perjanjian damai dengan negara-negara non-muslim, dan itu diperbolehkan dalam syariat. Jika ada maslahat, maka kita mengadakan perjanjian damai, dan sebagaimana sekarang terjadi di dunia internasional namanya PBB, ada namanya pertukaran duta besar dan yang lainnya, dan terjadi perjanjian damai dan tidak ada jihad dengan pedang, tidak ada jihad dengan pedang. Tetapi jihad dengan ilmu ini terus berlanjut sampai sekarang, jihad dengan ilmu, ya. Kita lihat bahwasanya banyak saudara-saudara kita misalnya di negara-negara non-muslim yang menjelaskan tentang Islam, tentang indahnya Islam, tentang akhlak yang tinggi dari kaum muslimin, sehingga banyak orang masuk Islam, dan tidak bisa dibendung, setiap hari ada orang masuk Islam di negara-negara Eropa, di Australia, setiap hari ada yang masuk Islam, ya. Bahkan pendeta-pendeta juga masuk Islam, ya. Rahib-rahib juga masuk Islam, ya. Kenapa? Karena ada yang berjuang dengan ilmu, ada yang berjuang dengan ilmu. Oleh karenanya wajar jika Allah Subhanahu wa taala menamakan ilmu dengan jihad. Sekarang ini adalah kita ghazwu fikri, yaitu perang pemikiran, bukan perang dengan pedang. Ya, oleh karenanya seorang berusaha menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah menamakan ilmu dengan jihad. Dan kita tahu bahwasanya jihad pahalanya sangat besar, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di akhir surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas semua kaum mukminin, tidak boleh semua kaum mukminin untuk keluar berjihad. Tidak boleh semua orang, ini ketika musim perang, semua orang keluar berjihad. Harus ada sekelompok orang yang tafaqquh fid din, yang menuntut ilmu. Yaitu nuntut ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dua ibadah yang mulia, yaitu berjihad dengan mengangkat pedang melawan musuh-musuh yang menyerang misalnya, atau kita berperang dengan mereka, ya. Yang kedua, tafaqquh fid din, nuntut ilmu. Ketika Allah menggandengkan dua ibadah ini menunjukkan nuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Di antara dalil bahwasanya ilmu sangat mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan minta tambahan kecuali ilmu. Kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa qur rabbi zidni ilma. Dalam surat Thaha ya. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Ya Rabbku tambahkan ilmu bagiku. Dan Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambah harta, tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah diminta untuk tambah-tambah yang lain, tambah harta, tambah ini, tambah itu, enggak ada. Yang diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, mintalah kepadaku, Qur Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan istimewa tentang ilmu, karena Nabi disuruh meminta tambahan ilmu. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan agungnya ilmu, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Orang beriman dibandingkan tidak beriman, derajatnya diangkat orang beriman. Tetapi ada lagi orang-orang berilmu, walladzina utul ilma darajat, dan orang diberi ilmu diangkat beberapa derajat dari orang yang beriman. Ya, oleh karenanya kita kaum muslimin alhamdulillah banyak yang beriman, tetapi di sana ada orang spesial yang derajatnya ditinggikan beberapa derajat di atas orang-orang beriman yang biasa. Makanya ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberikan ilmu, mereka berdua berkata kepada Allah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami daripada kebanyakan makhluknya. Jadi seorang mulia dengan ilmu. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam diberi ilmu. Yang ilmu tersebut malaikat tidak tahu. Sehingga Nabi Adam Allah suruh malaikat. Bahkan Allah bedakan antara dalam Al-Quran ya, antara anjing berilmu dengan tidak berilmu. Dengan anjing tidak berilmu. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil buruan yang buruan tersebut ditangkap oleh anjing yang kalian ajari. Kalau ada anjing, kita sudah ajari, kemudian kita bilang bismillah, kemudian dia menerkam mangsa, maka mangsa tersebut menjadi halal. Kenapa? Karena anjing ini berilmu. Lain halnya kalau anjing tidak kita ajari, kemudian dia nangkap mangsa, maka tidak halal. Allah bedakan antara hasil buruan anjing yang sudah diajari dengan hasil buruan anjing yang belum diajari. Dari sini kata para ulama, Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu. Kalau anjing saja Allah bedakan, apalagi manusia. Makanya Allah mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Tentu tidak sama. Tidak sama dalam kehidupan dunia, tidak sama dalam sikap dalam keluarganya, tidak sama dia berhadapan dengan orang tuanya, tidak sama dalam ibadahnya, tidak sama dalam keyakinannya, tidak sama dalam kuburan, tidak sama di akhirat. Maka seorang berusaha untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu Allah derajat, mengangkat derajat seseorang. Ya, kita kan ingin tinggi derajat kita di sisi Allah. Di antara caranya adalah dengan banyak menuntut ilmu. Tapi di antara keutamaan ilmu, Allah menamakan ilmu dengan zikir. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Artinya, tanyalah kepada ahlu zikir. Kalau tidak ngerti, kata Allah, tanyalah kepada ahli zikir. Kalau tidak tahu. Ahli zikir di sini maksudnya bukan yang zikir subhanallah, bukan begitu maksudnya. Zikir di sini maksudnya ahli ilmu. Ahli ilmu, karena kalau kita tidak ngerti, tanya kepada orang yang berilmu. Maka Allah menamakan ilmu dengan zikir.
Kenapa Allah menamakan ilmu dengan zikir? Karena ilmu itu tatkala kita belajar ilmu, sekarang kita sedang belajar, bukankah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bukan kita menyebut ayat-ayat, hadis-hadis. Orang belajar fikih, dia belajar tentang fikih taharah, dia belajar ilmu agama apapun, maka dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menamakan ilmu dengan zikir. Karena konsekuensi dari menuntut ilmu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah memuji sebagian orang-orang yang merenungkan tentang keagungan Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi duduk. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian mereka melihat langit dan bumi dan mereka merenungkan tentang keagungan langit dan bumi. Mereka merenungkan tentang keagungan langit dan bumi, merenungkan tentang agungnya Allah, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khutbah Jumat disebut dengan zikir. Disebut dengan zikir. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah. Dalam surat Al-Jumu'ah. Ila dzikrillah. Bersegeralah kalian menuju khutbah. Zikrullah di sini maksudnya khutbah. Bersegeralah menuju kepada zikrullah. Kenapa khutbah disebut dengan zikrullah? Karena khutbah isinya ilmu. Karena khutbah isinya ilmu. Kemudian di antara keutamaan ilmu, ya, Allah menggandengkan, dan ini termasuk yang paling hebat, ya, menggandengkan persaksian Allah, kemudian malaikat dan malaikat dengan persaksian ulama, persaksian ahli ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dalam surat Ali Imran kata Allah, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan malaikat juga mempersaksikan, dan juga para ulama mempersaksikan. Di sini Allah berhujjah dengan persaksian Allah, dengan berargumentasi dengan persaksian Allah, dengan persaksian malaikat, dengan persaksian ahli ilmu tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah menggandengkan persaksian para ahli ilmu dengan persaksian malaikat. Ini menunjukkan tentang agungnya orang yang memiliki ilmu, ya. Kemudian di antara keutamaan ilmu, kata Nabi SAW, ya, seorang alim lebih baik dari banyak orang ahli ibadah. Banyak ahli ibadah. Kata Nabi SAW, wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang ahli ilmu dengan orang rajin ibadah tapi enggak punya ilmu. Jadi dalam kehidupan kita ada yang rajin ibadah tapi enggak punya ilmu, ya. Dan itu banyak orang seperti itu. Dia enggak punya ilmu tapi rajin ibadah, dan dia mulia, rajin ibadah, mulia. Tetapi yang lebih utama adalah yang punya ilmu. Dia punya ilmu, dia lebih utama dari ahli ibadah. Kata Nabi, keutamaan orang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah seperti bulan rembulan ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Kita bayangkan kalau di malam hari, rembulan cuma satu, bintang banyak, tetapi cahayanya yang sampai di malam bulan purnama sampai ke bumi adalah cahaya rembulan. Kata para ulama, satu orang alim lebih afdal daripada mungkin ribuan ahli ibadah. Kenapa? Orang alim inilah yang bisa menjelaskan kepada umat tentang hukum-hukum, tentang bagaimana akhirat, bagaimana membetulkan diri kepada Allah, bagaimana menjauhkan diri dari neraka jahanam. Ahli ibadah dia tidak punya kemampuan. Oleh karenanya, satu orang alim lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah, dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kemudian di antaranya juga, ya, keutamaan ilmu dimohon didoakan oleh penghuni langit dan bumi agar diampuni. Kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitan fil ard. Sungguhnya seorang yang berilmu akan didoakan ampunan, istighfar oleh siapa? Penghuni langit, penghuni bumi, sampai ikan di lautan mendoakan agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara cara agar kita diampuni oleh Allah dengan menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sebab agar dosa-dosa kita diampuni adalah dengan menuntut ilmu. Intinya masih banyak, tapi saya rasa ini cukup dulu tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang ini semua ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, ya.
Menuntut ilmu adalah wajib. Menuntut ilmu jalan termudah masuk surga. Menuntut ilmu adalah jihad. Nabi tidak pernah diperintahkan minta tambahan kecuali ilmu. Kemudian Allah mengangkat derajat orang berilmu. Jangankan manusia, anjing berilmu saja dibedakan dengan anjing tidak berilmu. Kemudian ilmu disebut dengan zikir. Kenapa? Karena dengan ilmu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, di antara bentuk zikir adalah belajar ilmu agama. Kemudian Allah menggandengkan persaksian malaikat dan persaksian Allah dengan persaksian ahli ilmu. Kemudian seorang alim lebih baik daripada banyak ahli ibadah, didoakan oleh penghuni langit dan bumi agar diampuni. Dan ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya, makanya seorang berusaha mengambil banyak-banyak warisan dari para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan harta. Walakinnahum warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu para nabi, dia telah mengambil banyak warisan dari para nabi. Dan ini mengingatkan kita untuk semangat untuk ilmu. Kita kalau dalam majelis ilmu kita sedang beribadah. Ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya karena kita sedang beribadah kepada Allah. Ya. Beda antara satu dengan yang beda. Orang cuma mendengar, dengan yang berusaha memahami, dengan yang mencatat, dengan yang bertanya. Nilainya berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini insyaallah kita akan bahas sebentar tentang adab-adab menuntut ilmu, baru kita buka tanya jawab insyaallah taala. Tolong difoto terus dihapus. Bisa difoto Ustaz ininya yang di papan tulis. Ya. Sambil nunggu tadi saya lihat iklan di sini disebut Habib Tito. Tito sudah jadi Habib atau memang namanya gimana? Aduh, ini gawat. Iya. Teman-teman. Ini saya dikirim iklan dari Kemal Habib, host Habib Tito Maulana. Namanya Habib atau memang enggak. Teman-teman Ustaz, ini pala aja nih Ustaz. Oh, teman-teman saja, pala aja. Kami memang bersepakat memanggil Pak Tito sebagai Habib. Oh begitu Bu ya, Masya Allah. Pak Ustadz Firanda. Soalnya dengan Habib di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya sambil nunggu dihapus. Ustadz, apakah ilmu yang dimaksud dalam pembahasan kita hanyalah ilmu agama atau termasuk ilmu dunia? Ya, ini sering ditanyakan ya. Apakah syariat tidak memandang orang yang menuntut ilmu dunia, hanya memandang orang ilmu agama? Jawabannya bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang langsung mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut ilmu dalam hadis dan Al-Qur'an kecuali yang dimaksud adalah ilmu syariat. Adapun ilmu dunia dia tidak dipuji secara zatnya, tapi dia menjadi mulia jika ilmu tersebut mendekatkan orangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seorang dia belajar ilmu kedokteran, ini dia pakar tentang kedokteran ya. Kita bilang, apakah dengan sekedar belajar ilmu kedokteran dia dekat kepada Allah? Jawabannya tidak. Jika dia belajar ilmu kedokteran tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka membantu kaum muslimin, dalam rangka misalnya menemukan obat, dalam rangka membantu fakir miskin, maka dia berpahala dari situ. Ya, karena dia memberi manfaat kepada kaum muslimin. Contoh seperti seorang mungkin belajar politik misalnya. Apakah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, jika politik yang dia pelajari membuat dia semakin dekat kepada Allah, membantu kaum muslimin ya, maka jadi mulia ya. Menjadi mulia karena tujuan yang dia miliki. Jadi ilmu dunia hanya menjadi mulia jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Islam juga membutuhkan orang-orang yang pakar dalam berbagai macam bidang dunia ya, dibutuhkan oleh masyarakat, dan Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Apakah bermanfaat dengan ilmu agamanya, apakah beri manfaat kepada masyarakat dengan ilmu dunianya, yang penting dia niatkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, bukan untuk hanya sekedar kekayaan pribadi. Dokter satu dia belajar ilmu agama dan dia niatkan untuk mengajar juga, menyebarkan ilmu dan juga membantu orang yang tidak mampu. Mungkin dia buka praktek, dia ambil uang, tapi sebagian kalau ada orang tidak mampu dia kasih keringanan, maka ini bagus. Tapi satunya lagi dokter yang sekedar untuk menguruk dunia, murni dia tidak dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ketika belajar ilmu kedokteran dan praktek murni untuk cari dunia, maka dia tidak dapat apa-apa dari Allah di akhirat. Baik, kita lanjutkan tentang adab-adab menuntut ilmu.
Yang pertama adalah yang paling penting adalah ikhlas ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis-hadis yang memberi peringatan ya bahaya tentang orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Di antaranya ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma ya liyujari bihi ulama wa liyumari bihi sufaha wa liyasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahun nar." Kata Nabi SAW, siapa yang menuntut ilmu siapa menuntut ilmu hanya untuk perdebatan, hanya untuk ya disejajarkan dengan ulama untuk gaya-gaya aja, untuk debat orang bodoh ya. Kemudian untuk debat orang bodoh, kemudian untuk mencari perhatian, Allah masukkan ke neraka. Ini hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena ilmu adalah ibadah. Tujuannya harus benar. Bukan untuk supaya dipandang oleh orang. Bukan untuk supaya bisa debati orang-orang bodoh supaya diakui dia pintar. Bukan untuk agar orang perhatian sama dia. Ini niatnya tidak benar. Maka Nabi katakan, adkhalahu nar. Allah akan masuk dalam neraka Jahannam. Kemudian dalam hadis yang lain juga. Kata Nabi SAW, man yabtagha al-ilma mimma yubtagha mimma la yata'allamuhu illa liwajhillah la yata'allamuhu illa liyusiba aradun minad dunya lam yajid arfal jannah. Kata Nabi, siapa menuntut ilmu yang harusnya ilmu itu dituntut dalam rangka mencari wajah Allah ikhlas, kemudian dia menuntutnya untuk cari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Dia tidak akan mendapatkan bau surga. Dan ini peringatan kepada penuntut ilmu bagi para dai ya, yang kemudian akhirnya menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mencari dunia ya. Maka ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan saya ingatkan diri saya pribadi dan juga ingatkan kepada kawan-kawan saya bahwasanya jangan sampai seorang dai kemudian ketika dia berdakwah kemudian dia pasang tarif, kemudian dia hanya berdakwah kepada orang kaya saja, hanya kepada itu tidak benar ya. Ilmu disebarkan kepada semuanya. Allah pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang kaya, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta, yang miskin, kemudian Nabi berpaling karena semangat ingin mendakwahi orang-orang kaya. Nabi meninggalkan yang buta dan miskin ini, maka Allah tegur. Allah turunkan surat khusus, kata Allah, abasa wa tawalla. Dia Rasulullah SAW berpaling dan bermuka masam. Maka kita berusaha untuk ilmu ya kepada orang-orang yang kita percayai. Kalau ada orang-orang ternyata pasang tarif lah apalah, kelihatan sekali mencari dunia, maka itu tidak pantas ya. Tidak pantas bagi kita sebagai dai ya. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, lam yajid arfal jannah. Orang yang seperti ini, dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Ini adalah hukuman yang berat bagi orang yang menuntut ilmu hanya mencari dunia. Tidak cium bau surga. Kemudian juga bahkan orang yang bahkan di antara yang di antara yang ya dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya tentang 3 orang, salah satu awwalu man tusa'aru bihimun nar salasatun. Ada 3 orang yang pertama kali Allah nyalakan api neraka di antara mereka. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Kemudian dia belajar Al-Qur'an. Maka dia dihadirkan pada hari kiamat. Ya, fa'arafahu ni'amahu, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafah, dan dia ingat nikmat tersebut, kecerdasan, mungkin suara yang indah dalam menuntut ilmu, dalam mengaji, mengajarkan tilawah kepada masyarakat. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, kecerdasan, kekuatan, hafalan dan lain-lain. Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu." Aku belajar Al-Qur'an karena Engkau ya Allah dan aku mengajarkannya. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka 'alim." Tapi kau ngajarin ilmu supaya kau dikatakan sebagai orang alim. Qad qil, dan kau dikenal demikian. Masyarakat kenal dia sebagai orang alim dan dia memang belajar untuk supaya dikenal.
supaya diakui, supaya dianggap orang alim. Aku saya ini orang alim, saya ini orang alim, saya ini ulama. Dia bangga-banggakan dirinya supaya diakui oleh masyarakat dan dia dapatkan hal itu. Kata Allah, wa qad qil, dan engkau telah mendapatkan hal tersebut. Kau ingin diakui oleh masyarakat kau orang alim. Kau pamer-pamer dirimu sebagai orang alim, ya. Niatmu tidak benar dan apa yang kau dapatkan untuk dipuji oleh masyarakat kau dapatkan. Tapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa umira bihi fasubi ala wajhi hatta yuqa finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat menggeret dia lempar dalam masuk neraka jahanam. Oleh karena dia nuntut ilmu ini ibadah yang penting, ya. Dan ini berkaitan tentu dengan para dai, para ulama. Kalau mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak tidak sampai pada derajat ini, tapi saya ingin jelaskan bahwasanya nuntut ilmu adalah ibadah, maka harus ikhlas. Jangan kita nuntut ilmu hanya bangga-banggaan, hanya gagah-gagahan, ya. Seperti mungkin bahkan terjadi persaingan, ini tidak benar semuanya. Nuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab nuntut ilmu, ya, adalah bertahap. Bertahap, ya. Jadi dari ilmu yang kecil hingga yang besar. Dari yang mudah hingga yang sulit. Saya pernah mendengar pernyataan sebagian orang, pernyataan menarik. Dia bilang kita ini kalau mau dites, ya, kalau ilmu dunia alhamdulillah sebagian kita mungkin ada S2, S3, ada yang profesor. Tapi coba kalau kita tes ilmu agama kita, sebenarnya kita ini tingkatannya apa? TKK, SDK, SMPK, SMA. Jadi ternyata banyak di antara kita dan saudara-saudara kita yang masih jahil dalam ilmu agama. Seandainya kalau mau diklasifikasikan, maka mungkin dia masih urutan TK, dia masih urutan SD. Kenapa? Karena dia kurang dalam belajar. Dia kurang dalam belajar, ya. Atau dia belajar banyak tapi tidak bertahap. Tidak bertahap. Makanya yang penting dalam tuntut ilmu adalah tahapan. Misalnya ibu-ibu membuat kajian rutin. Kajian rutin oke, kajian rutin ada namanya kajian tematik, oke, tapi ada kajian yang benar-benar ngaji. Misalnya kita belajar fikih dari toharah, kemudian dari ini bertahap, akidah juga bertahap. Tidak yang susah, tapi yang global sehingga ilmu kita tertata rapi, ada silabusnya di otak kita, ya. Sebagian orang hanya ngaji sekedarnya atau ngaji sebisanya sehingga mungkin dia 10 tahun, 20 tahun dia ngaji, ilmunya tidak tertata. Kenapa? Dia tidak bertahap dalam menuntut ilmu, ya. Kita punya kesibukan dengan kesibukan yang banyak untuk urusan dunia, sisihkan waktu juga untuk menuntut ilmu, dan ketika menuntut ilmu kita benar-benar serius. Ngaji apa nih? Sehingga ketika keluar ada hasilnya. Oh, saya ngaji ini, saya tahu fikihnya. Fikih tentang berwudu, oh, fikihnya begini, saya tahu. Fikih tentang sholat, saya ngerti fikihnya begini, ya. Begini. Fikih tentang rumah tangga, saya tahu fikihnya begini, ya. Fikih tentang najis, saya ngerti fikih tentang najis. Fikih tentang akidah, apa itu kesyirikan, apa itu tauhid, kita ngerti. Sehingga ketika kita belajar, jangankan sampai 10 tahun, baru 2 tahun kita sudah merasakan perbedaan bahwa saya punya ilmu. Ini ilmu adalah ibadah yang selama ini saya kumpulkan selama 2 tahun. Yang Allah suruh saya nuntut ilmu. Ilmu saya tertata rapi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab. Kata Allah, jadikanlah hendaknya kalian menjadi rabbani, alim rabbani. Apa itu yang disebut alim rabbani? Yaitu seorang alim yang mengajarkan kepada masyarakat ilmu-ilmu yang ringan sebelum ilmu yang besar, ya. Ilmu yang besar. Maka harapan saya ketika nuntut ilmu ada tahapan, ada silabusnya. Sebagaimana kalau kita kuliah ada silabusnya, ya. Ada mata kuliahnya teratur. Kalau belum lulus mata kuliah ini tidak boleh ngambil mata kuliah selanjutnya. Tentu kita tidak serepot itu, ilmu agama insya Allah lebih simpel, tetapi paling tidak kita ada usaha untuk ada silabus sehingga kita bisa belajar dengan baik. Kemudian ada mungkin yang terakhir sebelum kita tanya jawab adalah wasiat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kata Imam Syafi'i, akhi, ya, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an maqnuniha bibayanin zakain
wa hirsin wa ijtihadin wa bulghah wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Beliau berkata, ya saudaraku, akhilan tanalal ilma, kau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an maknuniha bibayanin. Aku akan kabarkan kepada engkau tentang 6 perkara tersebut. 6 perkara. Kalau kau tidak punya ini, kau tidak bisa menuntut ilmu dengan baik. Pertama, dzakain, cerdasan. Wa hirsin, semangat. Wa ijtihadin, sungguh-sungguh. Wa bulghah, modal. Ya. Harus punya biaya untuk ilmu, pondok, berjalan ke sana kemari, ikut pengajian sana kemari. Ya. Apalagi zaman dulu para sahabat bersafar, para ulama bersafar dari tempat ke tempat yang lain. Wa irsyadi ustadin, ya, bimbingan guru. Wa tuli zamanin, waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Nah, ini 6 perkara, semakin kita memenuhinya, maka ilmu kita akan semakin banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya rasa kalau modal, insya Allah nggak ada masalah. Bapak-bapak dan ibu punya modal banyak ya. Kecerdasan, insya Allah selesai, sudah bisa. Ya. Bimbingan guru, insya Allah lah ini bisa kita raih. Ya. Waktu, wallahu alam, kuat nggak atau semangat cuma angin-anginan ya. Sungguh-sungguh, insya Allah mudah-mudahan, semangat juga mudah-mudahan. Adapun kecerdasan, insya Allah modal sudah selesai, bimbingan guru. Ya. Nah, yang perlu perhatian juga sini, bimbingan guru ya berusaha mencari guru yang mendidik ya. Kata Imam Malik, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka seorang selektif dalam memilih guru. Kita ngaji, maksud saya, kita ngaji bukan cuma sekedar, ya kita ada kebahagiaan, tapi ngaji bukan cuma ketawa ketiwi, bukan cuma ya silaturahmi oke, kita kumpul-kumpul oke, tapi harus ada yang kita bawa pulang kalau kita ngaji. Mau belajar dari Ustaz Syafi'i terserah, tetapi ada sesuatu yang kita bawa pulang setelah kita ngaji, ada perubahan pola pikir kita, ada tertata ilmu di benak kita, apalagi kalau ada silabusnya tentunya lebih baik ya. Ini mungkin sedikit di antara adab-adab menuntut ilmu yang bisa diperhatikan. Yang penting adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa yang terakhir diniatkan untuk diamalkan, jangan lupa untuk diamalkan ya. Kata orang Indonesia, pohon tanpa buah tidak ada nilainya. Demikian juga ilmu tanpa amal, tanpa aplikasinya maka tidak ada nilainya. Seorang berusaha menuntut ilmu untuk bukan sekedar wawasan. Jadi nuntut ilmu bukan hanya untuk nambah wawasan, tapi untuk diamalkan. Tentunya kita tidak mungkin mengamalkan sekaligus semua, pelan-pelan tidak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Kita ada perubahan, nambah ilmu sedikit-sedikit, nambah amal sedikit-sedikit ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dirilis oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada Habib Tito, hafizahullah, saya kembalikan kalau ada yang bertanya saya persilakan. Astagfirullah Ustaz, subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan, ilmu yang sangat bermanfaat dari Ustaz Firanda. Ustaz, banyak yang masuk ke saya nih Ustaz, nanyain tentang Ustaz Firanda. Nah, ini sekalian saya mau introduksi sedikit mengenai Ustadz Firanda, background-nya teman-teman ya. Ustadz Firanda ini salah satu putra terbaik Indonesia yang boleh mengajar di Masjid Nabawi. Beliau meraih doktoral summa cum laude atas skripsinya mengenai dai-dai, tesisnya mengenai, sebentar Ustadz, Ana lupa. Ana harus bacakan sedikit ya Ustadz ya. Afwan. Merobohkan argumentasi para dai pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau S3 di Universitas Islam Madinah, S2 juga di Universitas Islam Madinah, dan S1 juga Universitas Islam Madinah. Nah, banyak yang bertanya Ustadz, ketika Ustadz kuliah di UGM, waktu di UGM, itu apa yang tersirat di hati Ustadz
terus tiba-tiba mau kuliah di Madinah. Kan Ustadz di UGM teknik kimia, terus tiba-tiba mau ke Madinah mengambil ilmu agama. Itu apa terkait dengan kajian ini nih Ustadz? Sebenarnya ya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, alhamdulillah saya ke UGM kemudian sempat sambil ngaji-ngaji ya. Tiba-tiba Allah beri kayak apa? Keinginan, saya ingin berdakwah. Tiba-tiba begitu saja. Saya lihat alhamdulillah yang pakar kimia banyak, saya lihat yang pakar ilmu agama kurang ya. Tiba-tiba saya ingin belajar ilmu agama ya. Jadi saya cuma 2 semester aja kemudian saya keluar. Setelah itu saya mondok sekitar 2 tahun baru kemudian ke Madinah. Jadi ketika saya sedang kuliah ya, tiba-tiba nggak tahu ya Allah bikin hati saya ingin belajar ya. Itu takdir alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya ingin belajar gitu. Saya pikir teman-teman saya di kuliah mungkin semuanya kuliah teknik kimia, saya sendirilah yang belajar agama dan ternyata benar sebelum saya ke Madinah saya sempat ngisi di teknik kimia. Jadi sebelum saya sempat ke Madinah, saya sempat ada kajian-kajian buat teman-teman yang ada di teknik kimia dan bisa saya ngisi kemudian saya ke Madinah. Alhamdulillah ya rezeki aja dari Allah. Masya Allah. Berikutnya ada pertanyaan nih Ustadz masuk dari chat. Pak Ustadz, bolehkah kita membaca kitab Injil, Taurat, Suhuf Nabi Ibrahim dan kitab-kitab Nusantara? Gitu Ustadz, mohon Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hidayah, maka hidayah cukup dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah cukup dan hadis-hadis Nabi sudah cukup. Oleh karenanya ketika satu hari Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran kitab-kitab terdahulu di hadapan Nabi, Nabi tegur. Kata Nabi SAW, amutahawwikuna anta ibn al-Khattab, kau ragu wahai ibn al-Khattab, tidak perlu kau baca-baca itu. Lau kana Musa hayyan ma wasi'a tibai. Kata Nabi, seandainya Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan mengikutiku. Jadi Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ya. Jadi Al-Qur'an ini sudah sempurna, hadis sudah sempurna. Apa yang kita butuhkan sudah ada. Kalau kita bandingkan dengan literatur agama lain, maka agama mereka sangat kurang. Kita dari adab makan, adab buang hajat, masalah perdagangan, masalah tetangga, masalah rumah tangga, masalah politik, semuanya ada dalam Islam. Tinggal kita mau belajar atau tidak ya. Jadi tidak butuh dengan ajaran agama yang lain. Namun apakah kita boleh baca? Jawabannya boleh bagi orang yang spesialis misalnya dalam rangka untuk perbandingan agama, dalam rangka untuk berdakwah dan ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berdiskusi dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kecuali orang yang zalim di antara mereka. Jangan berdiskusi dengan mereka. Tapi yang bisa berbicara dengan baik, maka silakan berdiskusi dengan mereka. Nah, tatkala kita ingin berdiskusi dialog dengan ahlul kitab, mau tidak mau kita harus belajar buku-buku mereka. Seperti dilakukan oleh Syekh Ahmad Deedat, rahimahullah, dilakukan oleh Zakir Naik, dan kristolog-kristolog di Indonesia juga banyak ya. Atau yang mendalami agama Buddha atau agama Hindu, silakan, nggak ada masalah dalam rangka kita diskusi mencari kebenaran. Adapun kita sebagai orang awam tidak perlu kita baca-baca seperti itu karena Islam sudah cukup ya. Sudah cukup dan kita tahu bahwasanya kitab-kitab terdahulu mengalami penyimpangan. Ada penyimpangan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka melakukan perubahan-perubahan dan kita tidak tahu mana yang sudah dirubah, mana yang belum. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang masuk lagi Ustadz, pertanyaan, apakah yang Ustadz maksud dari belajar bertahap ini harus menyelesaikan satu buku dulu baru berganti atau seperti apa Ustadz? Sebenarnya kita kalau bicara praktek, kita tidak sedang berbicara tentang orang di pondok. Ya, kalau di pondok iya. Tapi kan Habib Tito bukan orang pondok, sudah jadi Habib tanpa harus ke pondok ya. jadi kalau kita orang-orang yang sibuk punya kesibukan masing-masing, saya rasa tidak demikian. Tapi paling tidak ada silabus. Misalnya kalau mungkin pengajian berikutnya, misalnya panggil Ustadz bahas Toharoh misalnya. Jadi kita targetkan. Tidak panjang lebar, atau ustadznya tidak perlu menyebutkan khilaf sana khilaf sini sampai, yang penting praktek secara sederhana ya. Kemudian apa yang diperlukan dia jelaskan, kira-kira dibutuhkan dengan pemaparan misalnya 45 menit, baru kemudian tanya jawab, misalnya pertemuan kali ini tentang bersuci atau tentang wudu, atau berikutnya tentang tayamum, tentang mandi junub misalnya, tentang sholat, misalnya kita bicara fikih. Nanti misalnya dan terus, jadi kita ada ilmu berkembang ya.
Bukan masih kita bicara ini, nanti minggu depan balik lagi materinya itu. Bicara misalnya ibu-ibu, Ustadz materi tentang sabar, ya sabar. Bulan depan tentang sabar lagi. Tahun depan sabar lagi. Terus ya memang kita butuh kesabaran terus, tapi kita butuh materi yang bisa tertata, tersilabus dalam benak kita ya. Sampai ada seorang ibu yang pernah telepon saya lewat istri saya, Ustaz, tolong nasihati saya. Ya, mungkin dia sudah tamat masalah sabar. Dia bilang, nasihati saya tapi jangan bilang sabar, Ustaz. Selain sabar. Dia ingin dihadapi masalahnya tanpa sabar. Saya bilang, ya nggak bisa, Bu. Harus sabar dulu, baru kita menghadapi permasalahan. Dia tidak telepon lagi, mudah-mudahan sudah selesai urusannya. Tapi intinya tidak harus menghatamkan kitab. Ya. Saya bilang itu untuk orang pondok, untuk orang-orang antum-antum, ibu-ibu yang mungkin banyak kesibukan, ya. Habib Tito juga banyak kesibukan, ntar lagi safar sini, tato hilang ke sana ya. Maka paling tidak ada silabus, yaitu yang saya inginkan. Silabus. Jadi misalnya pengajian Majelis Taklimah ini ada silabus kita, dan memang harus belajar. Kita duduk pengajian bukan ketawa ketiwi aja. Kita ada mukadimah, pertemuan setengah jam, saling sapa sana sini. Setelah kita serius. Serius ngaji nih, ngaji apa nih? Ayo ngaji toharoh, hukum najis, makanan haram misalnya. Yang praktis, tidak yang detail-detail. Yang cukup untuk kita ketahui dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, seperti itu maksud saya ya. Jadi tidak harus namatkan kitab, itu kembali kepada ustadznya yang bisa meringkas permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Kita buka pertanyaan selanjutnya. Kalau yang dari ini bisa langsung bertanya. Langsung. Al aja. Atau siapa? Bu Dona. Mungkin bisa dimulai. Tadi masih mute tuh Bu Dona. Terima kasih Habib Tito, terima kasih Pak Ustadz Firanda untuk kajian hari ini. Saya hanya ingin memberikan komentar. Saya sangat setuju. Kemarin saya berdiskusi dengan Habib Tito untuk selanjutnya kita diberikan silabus secara permateri sehingga kita dapat mengerti dan memahami fikih yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Firanda. Karena kalau misalnya per tematik itu saya juga setuju dengan Pak Ustadz Firanda karena kita hanya mencapai ilmu di permukaannya saja Pak Ustadz. Jadi nanti di kemudian hari saya akan menyerahkan ke Habib Tito untuk memberikan pengarahan kira-kira ilmu apa saja yang kami bisa terima berdasarkan silabus. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Dari Ustadz Firanda, kami semua mohon arahannya Ustadz untuk silabus berikutnya di kajian. Silabus berikutnya belajar bahasa Arab. Iya Pak Ustadz, saya sedang mendalami bahasa Arab, agak susah ya Pak Ustadz, habis sudah berumur juga, tapi insya Allah lah Pak Ustadz. Insya Allah dimudahkan, insya Allah dimudahkan. Insya Allah Pak Ustadz. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Firanda, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, ada yang lain lagi? Habib Pelaja nggak nanya? Habib Pelaja nggak nanya. Habib Pelaja nggak mau nanya nih, Haji Pelaja. Mungkin ada ibu-ibu Sobat Maha yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Firanda sebelum kajian hari ini selesai. Kita memantau aja Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami kembalikan ke Ustadz Firanda untuk menyimpulkan kajian hari ini yang insya Allah Ustadz Firanda bersedia untuk memberikan kami silabus untuk belajar untuk menjadi generasi Robbani Ustadz insya Allah menjadi pengusaha-pengusaha yang bertauhid. Ya, alhamdulillah ya pada Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa taala ya saya bersyukur ya senang melihat antum dan antuna sekalian Bapak dan Ibu di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu ya untuk menuntut ilmu dengan serius ya, semoga ini semua langkah kebaikan bagi kita semua di akhirat kelak ya. Dan ini adalah langkah awal yang menunjukkan bahwasanya Allah mudah-mudahan mencintai kita semua, karena di antara bentuk cinta Allah kepada kita adalah Allah membuat kita paham tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah buat dia paham tentang agama. Tapi tadi memang butuh kesabaran,
Maka mudah-mudahan tidak harus sama saya ya, ibu-ibu sekalian ya, siapa saja ustadznya, cuma memang diusahakan ada silabus sehingga ilmu kita tertata dengan rapi di benak kita. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Firanda.